Ratusan ojek dan pengemudi taksi daring di Bandar Lampung berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Mereka menggelar long march dari Tugu Adipura menuju lapangan Korpri depan kantor DPRD dan Gubernur Lampung. Tunjukkan kepada wakil-wakil kita ini dalam menggunakan BBM. Dalam orasinya, massa mengatakan tarif baru jasa ojek dan taksi daring yang telah ditetapkan pemerintah tidak sebanding dengan dampak kenaikan harga BBM. Biaya hidup mereka semakin tinggi. Lampung, betul. Jadi di sini siapapun yang bergerak diatur tanpa ada komando dari mobil komando berpotensi untuk melakukan provokasi atau provokator. Kalian siap mengamankan? Siap mengamankan? Aksi ini adalah aksi kita, aksi aspirasi pengemudi online. Jadi tolong semua jaga. Siapapun dia, kita bakal. Unjuk rasa mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPRD Lampung dari fraksi Partai Demokrat dan PKS. Kedua fraksi itu menolak kenaikan harga BBM. Aspirasi tadi langsung ke kenaikan BBM ini, tarif ojol juga naik, ya. Kemudian satu hal yang terlupakan oleh pemerintah adalah bahwa akan ada dampak yang luar biasa. Bukan hanya ojol saja, teman-teman media juga, TNI, Polri, ASN juga kena dampaknya semua ini. Apalagi petani-petani masyarakat kita yang ada di pedesaan. Tentu kita tegas, hari ini kita tolak kenaikan harga BBM. Unjuk rasa ini dijaga polisi. Kapolda Lampung yang memantau unjuk rasa meminta para pengunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM tidak berbuat anarki. Masyarakat penyampaian acuan itu kan dilakukan undang-undang dan keberadaan kita juga mengamankan menyampaikan aspirasi dan undang-undang ini sebaiknya kita harus menjaga ya, sehingga aspirasi bisa tersampaikan dan situasi dalam keadaan aman dan kondusif. Unjuk rasa berlangsung tertib. Perwakilan pengunjuk rasa kemudian diperbolehkan untuk masuk ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pengurus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Tulang Bawang mendatangi sejumlah SPBU di Jalan Sumatera Lintas Timur. Mereka membagikan kertas bertuliskan menolak kenaikan harga BBM kepada pengendara yang akan mengisi BBM di SPBU. Aksi ini bagian dari ajakan Partai PKS ke masyarakat ikut menolak kenaikan harga BBM. Merasa terguncang kehidupan ekonominya karena pandemi COVID ini, dan saat ini mulai bangkit, tapi ternyata pemerintah justru memberikan hadiah yang luar biasa kepada masyarakat. Hadiah yang justru memberatkan masyarakat untuk bangkit, memberatkan masyarakat untuk kembali kepada kondisi normalnya. Sejumlah pengendara juga menolak kenaikan harga BBM, namun karena telah diberlakukan, mereka akhirnya pasrah. Para pengendara mendesak pemerintah tak hanya menaikkan harga BBM, namun juga segera mengatasi kelangkaan BBM. Pemerintah juga dituntut tidak mempersulit masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Gimana ya, memang kondisinya harus naik ya naik, cuman maksudnya ya kayak subsidi gitu harus tepat sasaran sih, yang biar mengena gitu ya. Jadi tidak banyak bocor kemana-mana. Keberatan nggak sih Pak dengan harga BBM sekarang Pak? Sedikit keberatan sih. Ya cuman kita gimana lagi kalau pemerintah udah mutusin kan? Gitu. Untuk pendistribusinya seperti apa pendistribusinya Pak? Susah nih, katanya ngantri di mana-mana nih Mas. Sama aja ya? Sama aja. Sebelum naik dan sebelum naik dengan setelah naik masih ngantri juga. Sejak pemerintah menaikkan harga BBM pada Sabtu pekan lalu, antrian kendaraan di SPBU masih terjadi. Antrian umumnya di jalur pengisian BBM bersubsidi Pertalite dan solar. Antrian terjadi karena warga berburu BBM paling murah. Harga BBM non-subsidi tidak terjangkau masyarakat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Harga telur kembali naik dampak kenaikan harga BBM, seperti terpantau di Pasar Simpang Pematang Mesuji Kamis pagi. Harga telur sekarang Rp32.000, naik Rp4.000 dibanding 2 hari lalu, padahal pasokan telur dari agen normal.
Kenaikan harga telur dampak naiknya ongkos angkut dari tingkat agen. Pedagang pun kini mengeluhkan menurunnya omset sebab banyak warga yang mengurangi jumlah pembelian. Itu 30, 32. Sebelumnya? Sebelumnya 27, 26. Apa sih dampaknya itu, Bu? Dampaknya mungkin dari naiknya BBM ya. Nah, transportasi mereka kan naik. Jadi mau nggak mau ya kita harus ikut naik. Kenaikan harga bahan pokok dampak kenaikan harga BBM dikeluhkan pedagang makanan. Sejauh ini mereka belum menaikkan harga makanan yang dijualnya karena khawatir pelanggannya kabur. Untuk menyiasatinya agar tidak rugi, pedagang makanan mengurangi porsinya. Bingung ini ya. Bingung? Iya. Bingung. Bisa turun lagi ya, seperti yang dulu gitu. Untuk penjualan nasi sendiri bagaimana? Apakah dinaikkan atau tidak ini? Tidak. Para pedagang makanan di Mesuji meminta pemerintah menurunkan harga BBM. Sebab kenaikan harga BBM itu dampaknya tidak hanya saat membeli BBM saja, melainkan ikut naiknya harga bahan pokok dan kebutuhan hidup. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Dinas Ketahanan Pangan Bandar Lampung Kamis siang menggelar sidak di sejumlah pasar untuk memantau harga kebutuhan pokok. Dari beberapa pasar yang didatangi, harga bahan pokok sebagian besar belum naik. Ada beberapa komoditas bahan pokok yang harganya naik, namun dianggap Dinas Ketahanan Pangan masih wajar. Barang-barang yang dari Bandar Lampung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bandar Lampung IKD Sumarta memperkirakan kenaikan harga bahan pokok baru akan terjadi pada akhir pekan ini. Ini karena Kementerian Perhubungan telah resmi mengumumkan kenaikan tarif angkutan umum, dampak kenaikan harga BBM yang mulai berlaku hari Jumat ini. Kenaikan tarif angkutan itu akan berpengaruh besar pada harga bahan pokok. Minggu ini atau mulai besok atau lusa mungkin ada kenaikan yang akan kelihatan merata semua komoditi yang ada di pasaran. Karena apa? Karena Kementerian Perhubungan baru menaikin ongkos transportasi, itu akan juga mempengaruhi transportasi barang antar daerah atau antar kota di Bandar Lampung dan sekitarnya. Sedangkan komoditi ini kan banyak juga dari luar Bandar Lampung. Kebutuhan pokok yang harganya akan naik di Bandar Lampung diperkirakan adalah sayur mayur dan bumbu memasak. Sebab komoditas itu umumnya dipasok dari Pulau Jawa dan beberapa daerah di Sumatera. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.